Kita sampaikan, kita tekankan di dalam pasal ini dia ada mens rea, ada niat jahat, ya. Jadi jika prank, jadi jangan dianggap bahwa prank itu adalah suatu hal entertain dan tidak bisa dipidanakan. Hari ini agendanya datang ke Polres. Ya, jadi agenda kita hari ini adalah pemeriksaan dari laporan kita di Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP-B-599-X-2022-SPKT Polda Metro Jaya tanggal 6 Oktober 2022. Jadi laporan kita terhadap Mbak Imong dan Paula kemarin itu dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan, ya. Dalam hal ini agenda pertama yaitu pemeriksaan pelapor, ya, yang di sini ada saya dan Bang Dosma sebagai pelapor Mbak Imong dan Paula. Tentu yang kita laporkan di sini adalah dua orang, yaitu Mbak Im dan Paula. Itu agenda kita hari ini. Dan alasan dilimpahkan ke Polres apa, Pak? Nah, saya kurang tahu, ya. Tetapi kalau kita secara awam, mungkin karena kasus Mbak Imong dan Paula ini banyak pelaporan di Polres Jaksel, jadi mungkin saja PMJ melibatkan tentunya ke Polres lagi untuk laporan. Yang jelas laporan kita juga kan di sini agak berbeda dari laporan pelapor yang lainnya. Apa, Pak? Ya, jadi di sini kita melaporkan Mbak Imong dan Paula ini ada tiga pasal yang kita laporkan, ya. Yang pertama itu ada di pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 1946, yang di sini barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan umum dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Selanjutnya, iya, dan itu undang-undang yang berbeda. Dan kita juga terapkan juga Undang-Undang ITE, tepatnya pasal 27 ayat 3. Intinya itu dia mereka, pihak yang kita sangkakan itu adalah mendistribusikan, mempublish dengan sengaja, dengan niat secara sengaja, dan sampai adanya kegaduhan yang berakibat adanya pencemaran nama baik dan juga adanya penghinaan. Dan di sini instansi kepolisian ini yang sebenarnya yang perlu kita tekankan di dalam perbuatan yang mereka lakukan. Makanya kita juga menerapkan pasal 220 KUHP, intinya melakukan laporan yang berhubungan dengan berita bohong yang sebenarnya tidak ada perbuatan tindak pidana apapun yang dilakukan. Dan itu yang menjadi miris sekali adalah ini dibuat menjadi komersil, ya, dibuat komersil, padahal beliau-beliau ini adalah public figure yang pastinya secara sosiologis, secara pengaruh di masyarakat ini sangat berpengaruh jadi negatif. Bagaimana kita menghargai hukum di Indonesia, bagaimana kita menghargai sistem peradilan di Indonesia kalau public figure dengan sengaja melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, bahkan tadi hukumannya sampai dengan 10 tahun. Itu yang harus kita tekankan sejak awal. Jadi pasalnya tidak hanya satu undang-undang, tidak hanya satu pasal, Bang, ya. Jadi setelah pelimpahan adanya penambahan pasal itu. Dengan tadi kan ada yang diserahkan. Mungkin tadi ada yang diserahkan nggak sih, Bang, barang bukti tambahan? Ya, jadi barang bukti tambahan tadi yang kita serahkan adalah berupa video full, ya, tanpa dipotong-potong dari Mbak Im, ya, dan juga kita menyerahkan berupa nama-nama saksi, ya. Saksi yang kita hadirkan di sini bukan saksi yang gimana-gimana, cuman saksi di sini adalah saksi penting, saksi yang ada di TKP. Jadi kita mempunyai saksi yang ada, dua saksi yang ada di TKP langsung. Dan barang bukti lainnya adalah screenshot, ya, berupa ucapan Mbak Imong dan Paula mulai dari video di awal sampai akhir. Kita ambil beberapa bagian itu untuk memenuhi unsur di ITE-nya, seperti itu. Dan selanjutnya bukti-bukti lainnya adalah di pasal 14 tadi. Di pasal 14 ayat 1 tadi, salah satu unsurnya kan harus ada keonaran di kalangan umum, ya, di kalangan masyarakat. Di sini kita menghadirkan dua bukti, yaitu pertama bukti berupa keonaran yang ada, kegaduhan yang ada di masyarakat, di media, dan juga ada di umumnya, seperti itu. Dan juga saya dengar kabar nanti ada aksi, ya,
aksi demo terkait Baim Wong dan Paula ini agar ditindak tegas. Karena begini, teman-teman sekalian, Baim Wong dan Paula kemarin memang sempat redup ya. Kita juga tidak mempublish, kenapa? Karena kita biarkan dulu berita-berita yang ada. Dan di sini kita naikkan lagi, kenapa? Kita di sini kan mewakili masyarakat, mewakili institusi Polri yang dicemarkan. Jadi maksud saya dan Bang Dosma di sini bahwa Polri harus benar-benar memberikan kejelasan terhadap kasus ini. Kalau dia ada delik hukumnya, ada delik pidananya, disampaikan. Kalaupun tidak, dia disampaikan, dirilis, maksud saya begitu, Mbak. Gitu ya, Bang ya? Betul. Dengan dilimpahkannya, ada hambatan dengan kasus yang sudah berjalan dari Polda kemarin? Tidak ada, Bang. Tidak ada. Malah sebenarnya saya cukup senang ya karena kasus ini dilimpahkan di Polres Metro Jakarta Selatan. Kenapa? Karena memang lokus atau TKP-nya ada di selatan ya. Selanjutnya juga di sini ada 3 laporan terhadap Baim. Ada kemarin 2 pelapor yang berbeda dan 1 pelapor lagi adalah saya dengan laporan yang berbeda-beda. Jadi Baim dan Paula ini diserang dengan laporan ataupun dugaan yang berbeda-beda seperti itu. Bang, ini kan somasi sudah jalan, tidak digubris. Langkah apa lagi Bang yang akan dicoba? Apakah memberikan lagi surat somasi lagi? Gimana? Somasi kan sudah dilayangkan. Sudah dilayangkan. Ya, nggak maksudnya kan kemarin. Apakah nanti jika dia jadi langkah kita selanjutnya sebenarnya sebelum datang hari ini kita sudah melakukan pengaduan ya, pengaduan dan memohon kepada Kadif Propam yang baru ya, Propam di Polres Metro juga untuk mengawasi penyelidikan ini. Jadi saya akan melaporkan untuk oknum-oknum ya yang bermain curang dalam kasus ini ya, baik dari pelapor ataupun terlapor pasti akan kita laporkan. Jadi dengan adanya laporan kita terhadap Kadif Propam ini agar bisa mengawasi jalannya penyelidikan seperti itu teman-teman. Artinya akan terus mengawal Bang ya? Ya Bang, artinya akan terus mengawal ya? Iya, pastinya kita akan mengawal kasus ini sampai selesai ya, sampai polisi memberikan rilis yang sejelas-jelasnya. Betul. Karena di sini saya kasih tahu lagi, kalaupun ada pidananya disebutkan, kalaupun tidak disebutkan juga. Jadi biar transparan. Betul. Ini kita berbicara mengenai kepastian hukum ya. Makanya tadi pertanyaannya, apakah akan ada perdamaian? Ini bukan masalah damai dan tidak, tapi apakah akan ada kepastian hukum? Apakah akan ada efek jera? Ya, apakah ada suatu pembelajaran tidak hanya untuk mereka yang mempublish karena mereka mengkomersilkan. Ya, jadi dan ini dipublish ke masyarakat, didistribusikan. Ya, publik mengetahui bahwa itu tidak salah, bahwa itu bisa dilakukan kalau tidak diberikan efek jera, kalau tidak diberikan kepastian hukum seperti yang dibilang orang tadi bahwa ini harus kita ada kepastian kalau memang ada unsur pidananya, ada perbuatan pidananya katakan ya, kalau tidak ya sudah nggak apa-apa. Tapi apa yang kita sajikan, apa yang kita argumentasikan, apa yang kita perjuangkan ini tidak hanya untuk kepentingan secara personal, tapi untuk kepentingan khalayak banyak. Bang, tadi bicara alat bukti seputar chat atau apa tadi? Screenshot, Statement, video, dan lain-lain. Itu apa? Bahasanya, tulisannya apa? Mungkin sedikit saja ya, di sana ada yang bilang Baim mengatakan bahwa ini hanya prank gitu kan. Iya. Terus juga bahwa ini kita hanya menguji polisi ya, untuk video tersebut. Jadi pada intinya polisi bertugas kan bukan untuk diuji bro. Betul. Gitu kan. Saya sampaikan kepada Baim juga ya, dan juga ini bukan uji-uji atau coba-coba gitu kan. Ada kok polisi, ada bimas gitu loh. Betul. Ada humas yang bisa, ada propam yang bisa mengawasi polisi benar atau tidaknya menjalani tugasnya seperti itu. Gitu. Selebihnya banyak sebenarnya rekan-rekan ya bukti yang kita hadirkan, tetapi karena ini masih dari tahap lidik di laporan kita, memang belum bisa saya sampaikan. Mungkin nanti humas dari Polres Jaksel bisa menyampaikan hal tersebut. Menanggapi permohonan maaf sendiri dari Baim dan Paula gimana Bang? Ya, kalau saya pribadi dan rekan-rekan memaafkan atas tindakan Baim dan Paula, tetapi tetap proses hukum harus tetap berjalan ya. Kenapa? Karena di sini maaf, perkataan maaf itu terjadi ketika sudah menyesali perbuatannya ya, tetapi proses hukum harus tetap berjalan. Yang tadi yang saya bilang, ada ataupun tidak pidananya,
tetap nanti akan dirilis sama Polres Jakarta Selatan. Harapan saya di sini Kapolres, Kasat-Reskrim ya dan jajaran yang ada penyidik di Polres Jakarta Selatan dapat transparan ya, tanpa ada unsur lain-lain ya ataupun dugaan lain-lain, karena hal ini sudah kita minta Kadif Propam Mabes Polri untuk mengawasi kasus Baim Wong dan Paula. Kenapa? Karena di sini saya ingin memberitahu kepada Baim dan masyarakat luas, ini pembelajaran, kita tidak main-main. Jadi jangan sepelekan laporan ini, karena lihat saja nanti ke depannya. Artinya abang sendiri akan mengawal kasus ini sampai ke pengadilan ya? Atau gimana? Ya, jadi kalau kita bicara pengadilan itu masih lumayan panjang Bang ya. Kita bicara pengadilan ketika P21 atau berkas lengkap baru dilimpahkan ke kejaksaan. Tetapi dalam hal ini saya dan rekan-rekan juga siap jika nanti akan diadakannya mediasi ya, ataukah nanti terjadinya restoratif justice, kita tidak tahu ya. Yang jelas tetap saat ini kita hanya bisa memberikan statement bahwa kita akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Artinya kan kasus ini ancamannya kan lumayan tinggi ya, Ya. 10 tahun. Mau nggak mau abang sendiri akan mengikuti proses dari nanti pihak Polres Jakarta Selatan kah, atau akan terus lanjut? Karena kan tadi soal perdamaian udah disinggung. Ya, kita tetap kalau bicara lanjut ya kita lanjut Mas. Kita tetap lanjutkan sampai mana nanti prosesnya ya. Yang jelas setahu saya institusi Polri pasti bukan Polri aja ya, semua hukum mau di pengadilan mau di mana pasti ada namanya mediasi ya. Nah, mediasi itu terjadi atau tidak, damai ataukah tidak, pasti saya akan memberitahu rekan-rekan semuanya. Oke, Mas Bang. Ini saya menambahkan sedikit nih masalah mengenai prank ya. Ini kan berawal dari niat itu adalah prank. Dalam artian ada entertain di dalam. Tapi kita sampaikan, kita tekankan di dalam pasal ini dia ada mens rea, ada niat jahat. Ya. Jadi jika prank, jadi jangan dianggap bahwa prank itu adalah suatu hal entertain dan tidak bisa dipidanakan. Itu bisa menjadi kriminal kalau ada niat jahat seperti sebagaimana dimaksud di dalam pasal tadi. Makanya sampai dengan 10 tahun ada ancamannya. Itu. Jadi jangan sampai salah menafsirkan kata prank. Tapi Baim sendiri katanya kan kenal dengan polisinya dan kenal baik gitu. Iya. Jadi mereka juga sudah tahu. Iya, kalau masalah mengenal, dia mengenal secara personal. Dia masuk ke dalam instansi kepolisian. Dia tidak bisa bicara secara personal. Kalau memang mau ngeprank lah di luar dari pada saat dia jam kerja, pada saat dia memakai pakaian seragam. Artinya karena dia berdiri dalam sistem profesinya kepolisian. Jadi gini Mas, saya tambahin sedikit aja ya. Jadi yang saya bilang, kita di sini melaporkan dengan berbeda pasal, bukan dengan pasal yang sebelum-sebelumnya pelapor melaporkan Baim yaitu 220 KUHP. Betul, hanya itu Ya. aja mentok. Kenapa kita di sini mengkaitkan elektronik? Mau kalian ngeprank janjian, tapi kalau itu sudah tersebar, ya, kalau itu berita bohong, itu tetap aja jadi bencana, gitu loh. Contoh kasus kebaya merah, sengaja bukan? Sengaja kan buat video tersebut sudah tersebar, ada ITE-nya, kira-kira begitu Mas. Mungkin itu aja, cukup. Oke. Bang, tambahan satu lagi yang menarik, di sini kan menurut Baim sendiri kalau videonya sudah dihapus, Take down. di take down. Gimana menanggapinya Bang? Apakah itu merupakan menghilangkan alat bukti juga? Itu nanti akan kita lihat dalam proses penyelidikan ya Mas ya. Yang jelas mau di take down mau tidak, yang jelas itu sudah tersiar dan sudah menjadi kegaduhan atau keonaran di khalayak umum gitu. Karena itu resmi sudah menjadi konsumsi publik. Ya, memang sudah di take down, tapi kita kan sudah lengkap semua buktinya. Tapi ada unsur menghilangkan alat bukti nggak situ Bang? Mungkin ada saja ya unsur menghilangkan alat bukti, terus permintaan maaf yang berkali-kali ya dari Baim ya. Dalam hal ini saya kasih tahu juga rekan-rekan semuanya, bukan kali pertama Baim dan Paula melakukan seperti ini. Itu saja, kalian juga pasti tahu. Oke, makasih Bang.